itu menguatkan hati kami, mengubahkan perspektif kami tentang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom untuk kita semua. Hari ini saya membawakan firman Tuhan karena Pastor Jeffrey bicara tentang gereja. Jadi firman Tuhan hari ini Tuhan percayakan saya menjadi ketua tim pembangunan gereja. Itu karena saya ditaruh hati untuk itu. Makanya hari ini saya bicara tentang lumbung. Lumbung bicara tentang rumah Tuhan. Kalau tahun ini tema kita menuai dengan contoh bagaimana seorang petani menuai padi-padinya. Apakah pada waktu padi sudah dituai, diletakkan saja di pinggir jalan? Enggak kan? Pasti dimasukkan ke dalam lumbung. Dirawat. Diperhatikan. Begitu juga kita kalau mau menuai jiwa-jiwa, enggak mungkin dibiarkan di pinggir jalan. Enggak kita datangin, kita rangkul, kita rawat. Pemuritan ini yang paling sulit itu merawat. Ngajak orang bertobat itu gampang. Tapi pada merawat itu butuh effort yang jauh lebih, secara manusia jauh lebih capek. Tapi itu kita harus lakukan. Mari kita lihat di firman Tuhan di 1 Tawarik 17 ayat 1-15, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan untuk kita semua dengan cepat. Nathan menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud. Bisa ditampilkan? 1 Tawarik 17 ayat 1-15, Nathan menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud. Setelah Raja Daud menetap di istananya, pada suatu hari ia memanggil Nabi Nathan berkata, "Lihat, aku ini tinggal di istana yang dibuat dari kayu cemara Libanon, sedangkan peti perjanjian Tuhan hanya di dalam kemah." Nathan menjawab, "Lakukanlah segala niat baginda sebab Allah menolong baginda." Tetapi pada malam itu Allah berkata kepada Nathan, "Pergilah dan sampaikanlah kepada hambaku Daud pesanku ini, bukan engkau yang akan mendirikan rumah untukku. Sejak bangsa Israel kubebaskan dari Mesir sampai sekarang, belum pernah aku tinggal dalam sebuah rumah. Selalu aku mengembara dan tinggal di sebuah kemah. Selama pengembaraanku bersama bangsa Israel, belum pernah aku bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang telah kupilih, apa sebabnya mereka tidak mendirikan sebuah rumah dari kayu cemara Libanon untuk aku? Sebab itu Nathan beritahukanlah kepada hambaku Daud bahwa aku, Tuhan yang maha kuasa, berkata kepadanya, engkau telah kuambil dari pekerjaanmu menggembalakan domba di padang dan kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menolong engkau kemanapun engkau pergi, dan segala musuhmu kutumpas pada waktu engkau bertempur. Engkau akan kubuat termasyur seperti pemimpin-pemimpin yang paling besar di dunia. Bagi umatku Israel telah kusediakan tempat untuk menjadi tanah air mereka, supaya mereka dapat hidup tenang tanpa diganggu lagi. Sejak kedatangan mereka ke tanah ini dahulu, dan sebelum mereka mempunyai raja, mereka diserang oleh orang-orang yang suka kekerasan. Tetapi hal itu tidak akan terjadi lagi. Aku berjanji, aku mengalahkan semua musuhmu, dan aku akan memberikan keturunan kepadamu. Kelak, jika sampai ajalmu dan engkau dikuburkan di makam leluhurmu, seorang dari putramu akan kuangkat menjadi raja. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, kerajaannya akan kukukuhkan
dan untuk selama-lamanya seorang dari keturunannya akan memerintah sebagai raja. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi putraku. Aku akan tetap berbuat baik kepadanya sesuai dengan janjiku. Janjiku kepadanya akan tetap kupegang. Tidak seperti yang kulakukan kepada Saul yang telah kugeser dari kedudukannya supaya engkau bisa menjadi raja. Putramu yang kupilih itu akan kujadikan raja atas umatku dan kerajaanku untuk selama-lamanya, dan anak cucunya turun-temurun akan memerintah sebagai raja. Natan memberitahukan kepada Daud segala yang telah dinyatakan Allah kepadanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ini sebenarnya nggak enak hati. Kalau kita lihat bahwa di ayat yang pertama dia bilang, aku tinggal di istana yang dibuat dari kayu cemara Libanon. Sedangkan peti perjanjian Tuhan hanya di dalam kemah. Daud ini gak enak hati. Dia tuh tinggal di istana. Dia tinggal dengan bahan kayu cemara Libanon. Kayu cemara Libanon ini digunakan untuk istana dan bait Allah. Kayu ini tahan lama dan harum. Dia tuh gak enak hati, dia tinggal di tempat yang mewah. Sedangkan Tuhan hanya tinggal di kemah. Peti perjanjian Tuhan, itu tempat kita kalau di firman Tuhan, di mana Allah dapat bertemu dengan umatnya. Bagaimana perasaan bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau bapak-bapak tinggal di rumah yang mewah, mungkin harganya 100 miliar. Tapi kalau soal tentang bertemu sama Tuhan, tempatnya biasa-biasa saja. Yang katanya Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha agung, pencipta langit dan bumi. Tapi rumah kita lebih bagus dari tempatnya Tuhan. Itulah yang dirasakan Daud. Saya percaya jemaat ini juga bisa merasakan, masa saya tinggal di tempat yang luar biasa, tapi pada waktu beribadah, kita tempat yang biasa-biasa saja. Kalau bapak-bapak ibu merasakan itu, ya sama, Daud juga merasakan yang sama. Bahkan di ayat kelima dikatakan bahwa sejak bangsa Israel ku bebaskan dari Mesir sampai sekarang, belum pernah aku tinggal di sebuah rumah. Kalau saya boleh mengekspresikan Tuhan, Tuhan itu bertanya dan menyindir. Selalu kata Tuhan, aku ini mengembara, tinggal di sebuah kemah. Kalau saudara-saudara sudah dibebaskan dalam keadaan ekonomi dulu sulit, tapi soal untuk Tuhan, Tuhan itu sedih. Dia tidak punya tempat yang tetap. Tuhan bilang pada pemimpin, kenapa para pemimpin tidak bangun rumah ibadah untukku? Coba, kenapa? Kalau Tuhan boleh bertanya di 1 Tawarik 17 ayat 15, saya percaya itu juga akan ditanyakan Tuhan untuk para pemimpin di sini. Kita ini sama. Kita ini sudah pindah dari hotel ke hotel, dari ruko ke ruko. Ini saatnya Tuhan bertanya, bagaimana pemimpin? Apakah kau tega lihat aku berpindah-pindah? Itu bahan perenungan untuk pemimpin. Saya percaya pada waktu pemimpin merenungkan itu dan menangkap, jemaat akan mengikutinya. Amin.
Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita memang perlu menabur, taruh berkat, uang. Tapi saya mau katakan, ada jauh yang lebih penting juga. Waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita. Kalau semua, coba bayangin, kalau semua kita menabur uang, siapa yang mau ngerjainnya rumah Tuhan? Siapa yang akan memperhatikan? Siapa yang akan mendesain? Siapa yang akan melihat, oh ini tanahnya, kita harus survei dulu tanahnya. Ini, saya beberapa minggu yang lalu menelepon Pastor Stephen tentang rumah ibadah. Pastor Stephen mengingatkan bahwa harus pilih tanah yang mana yang akan dibangun rumah Tuhan. Dan setelah itu kita berdoa sama-sama. Jadi doa kita itu enggak mengambang. Kalau Tuhan taruh, Tuhan berjanji bahwa kita akan mempunyai gedung, kita mempunyai tempat untuk rumah Tuhan. Saya percaya doanya spesifik. Dan percayalah bahwa kalau di hati kita semua ditaruh tentang rumah Tuhan, Tuhan juga mau memberkati kita. Gak mungkin dong rumah Tuhan, bim salah bim uang jatuh dari langit. Dari jemaat inilah semua, bahkan mungkin dari luar. Kalau Tuhan mau pakai Daud, yang kalau kita lihat Daud itu pekerjaannya dulu mengembalakan domba di padang. Setelah itu menjadi raja atas umat Israel. Kalau Daud mau dipakai Tuhan, harusnya kita juga mau. Daud ini menggembalakan domba. Hal yang tidak, pekerjaan yang tidak spektakuler, tapi Tuhan pakai. Saya percaya di jemaat ini akan dipakai Tuhan, apapun pekerjaannya. Ada contohnya Daud. Walaupun sebenarnya bukan Daud akhirnya yang membangun rumah Tuhan, Salomo. Kalaupun jemaat ini bukan kita yang membangun, mungkin anak, mungkin cucu, tapi kita mengambil bagian. Jangan sampai talenta yang Tuhan kasih itu Tuhan ambil lagi. Jadi bapak-bapak dikasihi Tuhan, ini pekerjaan yang kekal, yang seharusnya kita perjuangkan. Kalau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bekerja, berbisnis, memperjuangkan perkara yang kekal, harusnya begitu. Perkara yang kekal harusnya lebih lagi dari itu. Kita ini nggak tahu ya, dipanggil Tuhan kapan ya. Saya bukan nakut-nakuti, tapi semuanya pasti dapat giliran. Masa kita hanya mau mengerjakan perkara-perkara yang hanya uang, hanya bisnis, hanya pekerjaan, kuliah, sekolah. Anak muda juga bisa ambil bagian. Kita harus berjuang untuk itu. Saya percaya kok, ini cuma masalah mau atau enggak aja. Makanya Tuhan itu mau dengan orang yang mau saja. Tuhan enggak suka sama orang yang mampu. Karena orang yang mau pasti mengikuti maunya Tuhan. Tapi orang yang mampu, oh aku bisa. Tuhan enggak perlu. Enggak perlu Tuhan, aku bisa.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang saya dapatkan tentang lumbung Tuhan, tentang rumah Tuhan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan, maka Allah akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Itu di Roma 4 ayat 24. Tetapi juga untuk kita juga akan diterima sebagai orang yang sudah menyenangkan. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Pak, Bu, percaya nggak kita punya gereja? Atau bicara ada jemaat yang mungkin ya kita nggak bisa semuanya optimis mungkin ya. Tapi ada pasti yang bicara, mana mungkin kita ini punya gereja. Sudah mengembara kemana-mana. Uang hanya segini. Apalagi dalam kondisi setelah COVID. Orang sibuk berbenah sendiri-sendiri. Jadi mungkin banyak kekhawatiran, banyak pikiran yang negatif untuk saat ini untuk membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, kita harus percaya sama Tuhan. Pada waktu kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan dengan gajiku yang segini nih, aku bisa tabur untuk rumah Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan, aku ini masih sekolah. Yang aku bisa, mungkin ada ide-ide yang untuk aku lakukan untuk rumah Tuhan. Untuk rumah Tuhan bagiannya melakukan video. Itu bagiannya dia. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Kita percaya pada waktu semua jemaat percaya bahwa rumah Tuhan akan ada. Tuhan perhitungkan pribadi lepas pribadi itu sebagai kebenaran. Setelah kita percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di Yosua 1 ayat 7 dibilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau kita baca Yosua, banyak ditulis kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu bicara apa? Kalau percaya kepada Tuhan, itu bicara iman. Tapi kalau kuatkan dan teguhkan hatimu, itu bicara praktek di lapangan. Di lapangan itu akan ada emosi. Di lapangan itu akan ada gesekan. Di lapangan itu kita memberikan waktu untuk itu. Enggak, apakah hanya beriman saja? Enggak menyediakan waktu, tidak menyediakan uang, tidak menyediakan tenaga pikiran untuk ini. Jadi Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu, jemaat City Blessing Palembang. Tuhan itu mau
mencari orang yang mau berkeringat untuk ini. Enggak gini-gini aja. Dia butuh orang yang mau berkeringat, menyediakan waktu untuk ini. Tuhan mau kita mengeluarkan tenaga, pikiran. Kalau ngomong soal sibuk, ya sibuklah semua kita ini. Berarti kalau saya berdiri di sini sebagai tim pembangunan gereja, berarti nggak ada kerjaan, nganggur. Enggak. Saya tahu pada waktu saya mengambil bagian ini, saya mau meninggalkan legacy untuk anak saya. Saya mau dia katakan ada bagian papi saya lakukan ini. Ada jadi teladan bagi anak-anak rohani. Oh, itu mentor saya yang ambil. Bulan-bulan ini 2 kali, sekali saya ketemu Pastor Gan. Dan dia 2 kali menyatakan bahwa papanya yang bangun gereja HKBP, ada bagiannya papanya untuk membangun gereja HKBP Yapon. 2 kali dia nyatakan di depan saya, dan saya lihat mukanya bersukacita. Ada kebanggaan sendiri walaupun bapaknya sudah dipanggil Tuhan. Lumbungnya Tuhan ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Saya mengajak jemaat untuk mengambil bagian. Saya sebagai ketua tim pembangunan, Pak Gary jadi bendahara, kami butuh sekretaris dan butuh yang lain. Dan saya berharap kalau ada yang mau ngambil bagian, berdoa dulu sama Tuhan. Karena ini perkara yang besar. Ini perkara yang kekal, akan banyak tantangan. Dulu aja sebelum kita ibadah di sini, saya harus bertemu sama RT, bertemu sama lurah supaya kita bisa berjemaat di sini. Dengan tetangga depan, saya berkomunikasi, saya berhubungan. Itu baru izin ibadah. Belum bicara membangun gereja. Kalau nanti kita dipercaya satu tempat, satu tanah, itu juga akan harus izin dulu dengan masyarakat. Jangan sampai sudah dibangun, nggak bisa ibadah. Apakah cuma saya yang nanti ketemu sama tetangga-tetangga sebelah supaya hubungan akan jadi lebih baik? Ya, semua jemaat. Sehingga nanti pada waktu rumah Tuhan, tetangga kita, sekeliling kita, nggak ada yang bilang nggak boleh dibangun. Semua merasakan kebaikan Tuhan. Percayalah, kalau saya sendirian apa siapapun nanti akan capek kalau sendirian.